金张个灵精，张个灵精，张个灵精，张个灵精，张个灵精，张个灵精，张个灵. Sedikit sambutan mimin melalui bahasa Mandarin. Silahkan ditranslate di Google kalau nggak ngerti ya. Itu kalimat yang penuh makna super motivasi. Siapa tahu kalian terinspirasi. Pamer dikit lah gak apa-apa kan. Buat penyesuaian karena sebentar lagi kita akan merangkum salah satu film dari Tiongkok. Judulnya Yin Yang Master Dream of Eternity. Diadopsi dari sebuah novel yang diangkat ke layar lebar, meskipun gak lebar-lebar amat sih. Menceritakan tentang seekor ular yang dikurung, kemudian suatu hari akan terlahir kembali menjadi seekor orai. Nahas ya, ular teh pan orai kene. Oke lah, lebih baik kita langsung aja ke alur ceritanya ya. Gasak. Di awal film kita akan bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang belajar ilmu mantra pelindung. Sampai ia beranjak dewasa, dia masih belum bisa menguasainya. Mahasiswa abadilah kalau kuliah mah ya, alias naik-naik. Saking jengkelnya, dia memutuskan untuk berhenti belajar ilmu itu. Karena dia menganggap ilmu teleportasi miliknya pun bisa melindunginya dari serangan musuh. Tiba-tiba seekor ular kejajarian muncul dan si guru lebih memilih melawan sendirian. Dengan memanggil 3 khodamnya, yaitu anjing salju, roh emas, dan pelukis gila. Meskipun gak pengalaman di dunia bangunan, si anjing salju dan si pelukis gila membuat sebuah tembok atau perisai untuk melindungi Zhongxing dari serangan ular itu. Namun karena terlalu badag, ular kejajarian itu mampu menerobos perisai yang dibuat. Kejadian itu membuat semua murid Zhongxing datang dan mengeluarkan mantra pelindung. Karena si Xingming mah boloho, gak bisa, akhirnya mantra pelindung gurunya ditransfer ke si Xingming dan membuat gurunya terkena serangan ular itu. Romas mengorbankan nyawanya dengan masuk ke sungut si ular. Akhirnya ular kejajarian itu lemah dan kembali dikurung. Sayangnya gak ada ubar atau penawar untuk bisa ular itu. Gurunya ngadongeng bahwa ular itu dulunya dijaga oleh 4 sasatoan. Naga, nilakandi, burung piit vermilion, harimau putih, dan kura-kura hidung. Dan suatu saat ular itu akan terlahir kembali sanajan karuron di kota kekaisaran. Gurunya pun mengutus Xingming untuk pergi ke kota kekaisaran dengan gelar master, tapi lain master chefnya kade. Sesampainya di sana dia bertemu dengan player suling, tapi teuing grup naonnya yang jelas bukan tukang suling soneta. Dia lagi memburu siluman yang kedapatan nyuri sebuah alat musik. Alah sia, kenaon coba? Apa siluman juga punya obsesi pengen punya grup band? Wallahu alam. Tapi kemudian siluman itu dibela oleh si Xingming. Pertarungan pun terjadi. Tapi si Xingming lebih memilih menghindari pertarungan itu lewat ilmu teleportasi yang ia miliki. Karena ingin balas budi, siluman itu akhirnya menawarkan dirinya untuk menjadi khodam buat si Xingming. Master Boya kembali bertemu Xingming di istana dan langsung menantang Xingming untuk bertarung. Tapi Xingming tidak mau karena katanya nanaonan, teguna. Di sana juga ada Master Longye dan juga imam dari segala master yaitu Shao Yue. Xingming heran karena bebengetan si Shao Yue mirip dengan gurunya ketika masih muda.
Beres sholat subuh, mereka kembali berkumpul termasuk Tuan Putri. Tiba-tiba seorang abdi di istana memberitahukan bahwa Master Hongru telah tewas dan itu menimbulkan kecurigaan sesama master, terutama pada Xingming yang memiliki keturunan dari siluman rubah. Tuan Putri sempat memerintahkan penjaga istana untuk menangkap Xingming. Tapi Boya membela karena menurutnya semalaman dia telah memata-matai Xingming sejak bedug maghrib dan ia sama sekali tidak melakukan apa-apa. Xingming pun gak jadi ditangkap dan malah mengucapkan hatur nuhun pada Master Boya. Singkat cerita, malam pun cedem ketika Master sedang berburu siluman untuk diambil energinya untuk asupan vitamin buat para kuncen penjaga ular bencana. Kenapa gak dicoba sama Pitkom Gami, Kerating Deng atau Bir Bintang biar lebih enak dikit asupannya. Siapa tahu sukain ya itu kuncen. Si Boya capek-capek newakan siluman, si Xingming malah asik pesta tuak dengan para khodam wanitanya. Aduh, jahanam siapa Xingming. Xingming menemui Master Xiaoye untuk menanyakan latar belakang Master Xiaoye yang bebengetannya mirip dengan gurunya. Ternyata si Xiaoye ini adalah khodam dari guru Zhongxing yang ditugaskan untuk menjaga Tuan Putri. Xingming mendapat kabar bahwa Tuan Putri lagi ambeien akibat siluman. Xingming dan Boya langsung ke TKP dan menerapi Tuan Putri. Tapi Xingming kewalahan dan kembali ditolong sama Boya. Kemudian energi siluman itu diparabkan ke kuncen penjaga ular bencana dan efeknya sangat wow sekali. Boya yang melihat itu terkesan karena hanya dengan satu energi siluman saja dapat membangkitkan salah satu kuncen penjaga itu. Berbanding dibalik dengan dirinya yang hampir tiap hari nangkap siluman tapi hasilnya biasa-biasa aja. Itu karena energi siluman yang Xingming tangkap hinggap di orang yang memiliki hasrat duniawi yang tinggi seperti Tuan Putri. Tidak seperti si Boya yang asal-asalan menangkap siluman. Mau jurik jarian, jurik tuyul, yang penting siluman. Capek atuh boy. Ibarat dinosaurus dikasih makan ikan sepat. Iraha seubeuhna. Boya dan Xingming pun kini lebih layut dan akrab. Keributan terjadi di tempat Master Xiaoye yang membuat Xingming dan Boya pergi ke TKP. Di sana terjadi perkelahian antara Master Longye dan juga Master Xiaoye. Xingming dan Boya berusaha merelai perkelahian itu. Tapi tiba-tiba siluman rambut datang dan membunuh Longye. Sebelum meninggal, Longye berkata pada Xingming bahwa ratu sama dengan Tuan Putri. Itu membuat Xingming balideg pusing dengan apa yang dikatakan Longye. Sementara itu, Master Xiaoye berkata pada Tuan Putri alasan kenapa dia membunuh Longye. Karena Longye mengetahui yang sebenarnya bahwa ratu itu sebenarnya adalah Tuan Putri sendiri. Xingming dan Boya memutuskan untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini, ya, Asep Sunanarkah atau Kimantep Sudarsono? Bingung ya. Mereka pun berpencar. Xingming menginterogasi Tuan Putri dan Boya ke Master Xiaoye. Xingming mengatakan pada Tuan Putri bahwa ketika ular bencana itu bangkit, maka dia akan bisa mendeteksi karena dia memiliki pedang pemberian gurunya, di mana pedang itu pernah dipakai memburu keong emas 2 truk, menumpas siraru sakampung, dan dipakai mencit sapi kurban 2 kali. Pedang itu diberi nama Fang Yu. Tuan Putri langsung cirambayan sedih ketika mendengar nama Fang Yu.
Tak lama kemudian siluman rambut datang dan melukai Tuan Putri. Xingming mengejar siluman rambut itu dan meminta alasan kenapa ia mencelakai Tuan Putri. Siluman rambut itu menjawab bahwa ia telah dibunuh oleh Tuan Putri demi kepentingan pribadi. Seketika siluman rambut itu pun menghilang dan meninggalkan sedikit rambut panjangnya. Aduh, lebar padahal bisa dijual eta rambut teh. Ka saun ujang lumayan. Aya jangan budak 2 mingguan. Setelah itu Xingming teringat Boya dan mendapatinya sedang terkapar pingsan. Xingming pun berhasil membangunkan Boya dan mengejar Tuan Putri yang ternyata masih hidup. Xingming menceritakan tentang kematian Hongru dan Longye akibat mereka mengetahui yang sebenarnya, bahwa ratu itu adalah Tuan Putri. Ratu yang ada di balik tirai itu hanyalah sebuah kardus butut. Karena takut bocor, akhirnya Master Xiaoye menyuruh siluman rambut untuk membunuh keduanya. Sang putri berkata bahwa dia rela makan buyur atau kecebong tiap hari demi bisa awet muda. Karena dengan awet muda, dia bisa terus menyegel ular bencana itu. Untuk menutupi kecurigaan orang-orang karena dia tidak bisa menua, dia beberapa kali berganti identitas. Dan terakhir dia keluar istana biar dianggap sebagai putri yang dibesarkan di luar istana. Belum selesai ngomong, Tuan Putri malah mules jika nama rek ngajurunya. Xingming dan Boya berlari menuju Tuan Putri, tapi Xiaoye malah menjebak keduanya ke dalam sebuah ruangan kecil. Xingming yang memiliki ilmu teleportasi dengan mudah bisa membebaskan diri. Sedangkan Boya masih terjebak dalam ruangan yang terus dipenuhi pasir. Boya menggunakan mantra yang pernah diberikan Xingming untuk dapat diketahui keberadaannya oleh Xingming. Dan akhirnya tanpa GPS, Xingming berhasil menemukan Boya dan menyelamatkannya. Kita ke Tuan Putri yang lagi bebeten hebat. Dan ternyata dia melahirkan seekor ular. Fadang Pangyu pun langsung bereaksi atas kelahiran ular itu, tapi dihadang sama si Xiaoye. Ular itu kemudian masuk ke tubuh Xiaoye. Tiga dari 4 kuncen penjaga ular itu membuat perisai untuk menjaga ular itu agar tidak keluar dari kota kekaisaran. Crimson Bird hasn't been his doing. Ular itu semakin besar karena menyerap hasrat manusia yang ada di kota kekaisaran itu. Tuan Putri yang merasa bersalah atas kekacauan ini mencoba bunuh diri sambil memeluk Xiaoye. Tapi keburu diselamatkan sama si ular. Xingming memanggil 3 hodamnya, yaitu batu pembunuh, anjing salju, dan pelukis gila. Mereka membuat perisai sebagai ganti dari burung piit Vermilion yang masih ngalumuk belum bangkit. Tapi sepertinya mereka bukan tandingan dari Xiaoye. Boya berencana untuk membangkitkan burung piit Vermilion dan menjadi roh penjaga buat Xingming demi menjaga si ular tidak keluar dari kota kekaisaran. Jasad Boya terkulai sementara lelembutannya berubah menjadi burung piit Vermilion. Xingming pun membaiatnya dan Boya siap gelut menjadi lawan yang sepadan buat Xiaoye.
Sementara itu, Xingming dengan ilmu teleportasenya menemui sang putri yang ada di perut ular dan membawa putri ke dimensi gurunya sebelum wafat. Kayak itu kadieu wae nya si Xingming juga jalan kacai we si anjing teh. Joy and sadness. I have love. Di sini kita akan mengetahui asal muasal dari nama Fang Yu. Ternyata dahulu kala zaman Taikotok di Lebuan, Guru Zhongxing pernah tinggal di istana. Karena suatu hal, aing ge teu ngarti naon maksudna Guru Zhongxing meninggalkan istana. Guru Zhongxing memiliki sebuah pedang yang kemudian diberi nama Fang Yu oleh Tuan Putri. Fang Yu ini adalah nama asli dari Tuan Putri. Tujuan Tuan Putri memberi nama Fang Yu adalah supaya Guru Zhongxing terus mengingatnya sepanjang hidupnya. Setelah itu Zhongxing lenyap dan Tuan Putri pun ngejerit maratan langit. Kembali ke dunia nyata, Xingming memberikan pedang Fang Yu pada Boya sebagai senjata pamungkas. Tapi kelihatannya si Xiaoyue biasa-biasa aja. What a protection spell can really do. Tuan Putri yang sudah tidak memiliki hasrat lagi untuk hidup, memilih bunuh diri. Melihat Tuan Putri yang tewas membuat si Xiaoyue teu konsen, sehingga pedang Fang Yu berhasil menghujam dada si Xiaoyue. Sebelum ular itu keos, si ular sempat memberikan serangan terakhir pada Xingming, tapi dihadang sama si Boya. Xiaoyue pun ternyata masih mangprang dan melemparkan pedang Fang Yu ke arah Boya. Tapi kali ini Xingming yang menghadang. Pedang itu pun berhasil nembus dada Xingming. Apakah Xingming tewas? Ternyata tidak, Sobat Serut. Xingming berhasil epic comeback dan balik menghujam si Xiaoyue. Xiaoyue pun tewas dan memenuhi janjinya melindungi Tuan Putri sampai mati. Scene terakhir ditutup dengan perpisahan Xingming dan Boya di pinggir danau Teing. Itu tadi Sobat Serut rangkuman dari film Yin Yang Master of Dream Eternity. Mudah-mudahan ceritanya bisa dimengerti. Kurang lebihnya silahkan kalian tonton filmnya langsung ya. Sedikit pesan dari film ini adalah tak ada yang abadi di dunia ini. Sehebat apapun kalian, sekaya apapun kalian, suatu saat pasti akan jadi bangke. Gunakan waktu kalian untuk berbuat baik dan menonton channel ini secara terus-menerus ya. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Crot.